dia kerja di bengkel. Pas hari Jumat, waktunya sholat Jumat, ada kendaraan yang sedang diperbaiki. Kata bosnya, selesaikan dulu. Terus kata yang kerja itu, saya mau sholat Jumat, dilarang. Dan diancam kalau dia tidak mau menuruti gitu. Nah, itu termasuk ikrah. Dan ikrah di sini ada syaratnya. Yaitu kudratul mukrihi ada syarat 4. Mampunya orang yang memaksakan dia untuk melaksanakan tugasnya itu atau kewajibannya itu alat tahqiqi ma haddada bihi, apa yang diancamkan kepada dia. Mampunya itu biwilayatin, bisa karena kekuasaannya, ya, kekuasaan, au taghallubin, atau karena kekuatannya. Kalau dia tidak turutin, dia bisa dibunuh umpamanya, ya, karena dia lebih kuat dari dirinya umpama gitu. Yang kedua, ajazul mukrahi andaf'i ma ukriha bihi, tidak ada kemampuan bagi yang dipaksa. Azul mukrah andaf'i ma ukriha bihi, tidak ada kemampuan untuk bisa mengelak gitulah dari paksaan orang yang memaksakan dia itu. Biharobin, dengan cara lari umpamanya gitu, dia masih ada kesempatan lari-lari gitu. Atau au istiqosatin, minta tolong, teriak-teriak gitu, ya. Dan di situ sudah tidak mungkin lagi baginya umpamanya gitu. Jadi kalau sudah seperti itu, maka dia sebut mukrih atau mukrah, ikrah, ya. Jadi dianggap uzur kalau tidak dikerjakan sholat pada waktunya. Yang ketiga, syaratnya zannul mukrahi, orang yang dipaksa itu punya perhitungan atau punya prasangka, annahu inna inimtana'a, sesungguhnya kalau dia punya prasangka, kalau dia tidak menuruti paksaan orang yang maksa itu, fa'alal mukrihu ma khawafahu bihi, akan dieksekusi gitulah, akan dilaksanakan ancamannya itu. Kalau lu nggak mau, gue potong tangan lu gitu, ya. Tapi itu menurut keyakinan dia pasti orang itu akan, kalau dia nggak turutin, tangannya akan kepotong gitu. Atau apalagi ancamannya itu mau dibunuh gitu. Nah itu perasaan seperti itu harus ada. Kalau dia merasa paling bercanda atau main-main atau tidak mungkin dia melaksanakan ancamannya itu gitu. Kalau dia merasa masih yakin tidak mungkin, itu belum mukrih namanya. Jadi dia boleh melawan gitu. Yang keempat, dia disebut mukrih itu disebut dipaksa, alla takuna hunaka qarinatul ikhtiarin. Tidak ada tanda-tanda dia bisa ikhtiar, bisa berusaha untuk menghindar dari ancaman itu gitu. Ya seperti sekarang dia dibawa ke satu tempat, katakanlah di hutan gitu, nggak ada orang sama sekali. Dia teriak kayak apa juga nggak bisa gitu. Atau dia diikat, yang kagak mungkin bisa melepaskan diri dari ikatannya itu, ya.
maka itu juga disebut mukrih. Orang yang tidak dosa kalau tidak mengerjakan pada waktu sholatnya, tidak mengerjakan sholat pada waktunya gitu. Itu namanya a'dzarus shalah. Jadi tinggal kita mengukur diri kita terpaksa apa enggak gitu. Kalau memang kita lupanya itu disebabkan karena perkara yang tidak haram, penyebabnya gitu, sampai kelupaan, ya enggak apa-apa kalau sampai kelupaan sholat. Atau begini, saya pernah mengalami begini, biasanya kalau kita sholat Isya habis ngajar itu di masjid. Kemudian kebiasaan itu satu ketika tidak saya lakukan karena ada acara, saya pulang. Saya tidak sholat Isya di masjid tempat saya ngajar. Perasaan kita kelupaan kalau kita belum sholat. Setelah di rumah tidur sampai subuh umpamanya, atau waktu bangun sebelum subuh juga masih belum sadar gitu. Setelah subuh, bahkan setelah lewat baru nyadari kalau tadi belum sholat Isya gitu. Nah itu disebut an-nisyan, ya, kelupaan tapi tidak disebabkan sesuatu yang haram gitu. Baik hadirin jamaah sekalian, berikutnya al-awqatul lati tuhramu fiha shalah. Waktu-waktu yang diharamkan orang itu melakukan sholat. Al-awqatul lati tukrahu fiha shalah ayat tukrahu karahatat tahrim, yaitu waktu yang diharamkan itu ya disebut waktu tahrim, ya. Al-awqatul lati tahrum fiha shalah, waktu-waktu yang diharamkan sholat itu khamsatun, ada 5. Salah satu muta'alliqatun bizaman, ada kaitannya dengan waktu yang diharamkan. Wa ithnani muta'alliqani bil fi'li. Yang dua lagi yang dikaitkan dengan sesuatu yang dikerjakan. Al-awqatu salasatul ula al-muta'alliqatu bizaman, adapun yang 3 yang diharamkan yang berkaitan dengan waktu itu adalah min tulu'i syamsi hatta tartafi'a qadra rumhin fi ayyi ra'yi ainin mujarradatin, yaitu ketika terbitnya matahari sehingga munculnya matahari itu sudah kelihatan